Do you wanna know? Well, I've been thinking about it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini masih membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, kali ini caranya kita menggunakan cara mengkuadratkan. Nah, cara ini agak sedikit simpel dibandingkan cara definisi. Tapi, cara ini kita harus menguasai cara menyelesaikan soal dengan menggunakan persamaan kuadrat. Jadi, kita harus menguasai cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC. Tapi, selain mengkuadratkan, nanti saya akan menggunakan rumus yang lain untuk lebih mudah menyelesaikan soalnya. Yuk simak videonya. Oke, kita akan menyelesaikan contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan cara mengkuadratkan. Oke, coba diperhatikan contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 1 tambah 2 dikali X kurang 1 lebih besar sama dengan mutlak 3X dikurang 7 dengan mengkuadratkan kedua ruas. Jadi kita akan menyelesaikan soal ini. Oke, penyelesaian. Langkah pertama, kita tulis soal kembali. Kemudian kita ikuti aturan mengkuadratkan. Jadi seperti ini ya. Nih, diakarkan baru dipangkat duakan lagi, baru yang mutlaknya sudah tidak ada. Diperhatikan yang di dalam itu juga dipangkat duakan. Ya, begitupun ruas kanan. Mutlaknya sudah tidak ada, tapi yang dalam mutlak itu dikuadratkan, kemudian diakar baru dipangkat duakan lagi. Nah, ini aturan mengkuadratkan. Oke, sekarang langkah selanjutnya. Nah, karena akar berpangkat 2 itu bisa dicoret atau habis ya, atau jadi pangkat 1. Tidak usah ditulis kalau pangkat 1, berarti sisanya tinggal yang di dalam. Berarti ini coret, anggaplah ini istilahnya dicoret sama ini, berarti sisa yang di dalam. Begitupun yang di ruas ini juga ya. Ini dicoret akarnya sama pangkat 2-nya, berarti sisa yang di dalam. Nah, seperti ini. Oke. Lanjut. Nah, kenapa masih seperti ini? Karena di ruas kiri ini masih ada yang bisa dioperasikan. Berarti 1 tambah 2 kali X, 2X. 2 kali min 1 minus 2 berpangkat 2. Yang di ruas kanan tetap. Oke? Karena tidak ada lagi yang bisa dijumlahkan di sini. Lanjut. Hasilnya 2X dikurang 1. Kenapa? Karena ini 1 dikurang 2 berapa? Minus 1, kita taruh saja di belakang. Berarti 2X dikurang 1 berpangkat 2. 2X-nya tetap kan? Karena tidak ada yang sama X. Jadi 2X-nya tetap. Nah, untuk di ruas kanan sama. Seperti ini saja karena tidak bisa lagi dioperasikan. Ya, jadi yang di ruas kiri saja yang dioperasikan. Nah, setelah ini coba dilihat tidak ada lagi yang bisa dikurang atau dijumlah. Makanya untuk menyelesaikan soal seperti ini, untuk menghindari pemfaktoran, menggunakan rumus ABC atau melengkapkan kuadrat sempurna, kita jadikan dulu ini, kita nolkan dulu, artinya ini kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, ini kan positif, jadi kalau pindah ke ruas kiri menjadi negatif atau seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini 2X kurang 1 berpangkat 2 tetap. Ini menjadi kurang 3X kurang 7 berpangkat 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, apa maksudnya ini? Setelah ini, ya seperti tadi yang saya katakan, untuk menghindari cara memfaktorkan dan lain-lainnya, kita menggunakan bentuk yang ini. Nah, kita ubah ke bentuk A kuadrat kurang B kuadrat, itu akan menjadi A tambah B dikali A dikurang B. Jadi maksudnya ini apa? Oke, diperhatikan. Nah, untuk A pangkat 2 kurang B pangkat 2 ini kan hampir sama ya bentuknya, tapi yang A-nya kita anggap 2X kurang 1, B-nya itu 3X kurang 7. Nah, coba lihat masing-masing berpangkat 2. Jadi ini dianggap sama bentuknya. Hanya A sama B-nya saja yang berbeda, tapi kan sudah sama ya. Jadi bentuk ini nanti bisa diubah ke bentuk seperti ini. A tambah B dikali A kurang B. Oke?
Ya, jadi A-nya itu yang dianggap 2x kurang 1, B-nya 3x kurang 7. Nah, berarti A tambah B dulu. Berarti ini tambah dengan ini. Usahakan pakai kurung dulu ya. Kemudian ini perkalian ya. Balas kurung, buka kurung, perkalian. Nah, selanjutnya dikurang lagi 2x kurang 1 dikurang 3x kurang 7. Ya, ini. Ini sangat berpengaruh, harus pakai kurung ya. Oke. Selanjutnya. Nah, kita buka saja semua kurungnya. Untuk yang bagian sini itu dibuka langsung saja karena kan penjumlahannya di sini jadi tidak ada pengaruhnya ya. Langsung dikali. Nah, ini lihat 2x kurang 1 saya buka kurungnya. Nah, ini kita kali masuk karena di sini minus. Berarti kita kali masuk minus kali 3x minus 3x minus kali minus 7 positif 7. Jadi ini ya. Setelah dioperasikan selanjutnya, nah sudah masing-masing lihat. Nah, ada yang bisa dijumlah ya. Masing-masing S kita jumlah, yang bilangan bulat kita jumlah juga. Nah, berarti untuk yang ini 2x ditambah 3x ya. Nah, 5x. Nah, minus satunya dikurang 7 minus 8. Sekarang yang ini lagi 2x kurang 3x minus x. Min 1 tambah 7 plus 6. Jadi yang ini 5x kurang 8 dikali minus x ditambah 6. Iya. Selanjutnya setelah ini lebih besar sama dengan 0. Nah, kita bikin dulu pembuat nolnya seperti ini. Artinya kita pakai sama dengan dulu ya. Nanti kita belum tahu nanti x-nya apakah lebih kecil lebih besar dari ini atau seperti ini ya. Jadi ini tidak langsung didapat nilai x-nya ya. Ini dapat nilai x-nya tapi belum tahu apakah lebih besar apa lebih kecil. Jadi kita buat pembuat nolnya. Yang pertama dulu 5x kurang 8 kita sama dengan 0 atau minus x tambah 6 sama dengan 0. Nah, yang pertama 5x sama dengan, pindah ruaskan menjadi positif 8, berarti x sama dengan 8/5. Bisa dibulatkan, bisa juga tidak. Nah, yang sebelah kanan minus x tambah 6 sama dengan 0, minus x sama dengan, ingat minusnya tetap ikut dulu ya. Nah, plus 6 menjadi minus 6. Oke, karena minus x sama dengan minus 6, maka x sama dengan 6. Kita kali minus 1 saja semua. Jadi habis minusnya, tinggal x sama dengan 6. Nah, seandainya ini soal persamaan, berarti kita sudah dapat hasilnya. Tapi karena pertidaksamaan, kita mau uji apakah lebih besar, apa lebih kecil dari 8/5 dengan 6. Dengan menggunakan garis bilangan. Ya, bisa dilihat. Kita menggunakan garis bilangan. Nah, saya tutup dulu ini ya. Nah, jangan dulu lihat yang titik ujinya. Sebentar kalian lihat ini. Kita fokus dulu sama garis bilangannya. Kenapa seperti ini? Ya, oke, saya jelaskan. Nah, di sini 8/5 6. Kenapa 8/5 di sini? Karena 8/5 lebih kecil dari 6. 8/5 itu kan 1, sekian ya. Nah, ini kan 6 jadi lebih besar 6, makanya ke kiri itu semakin kecil, ke kanan semakin besar. Nah, sekarang coba perhatikan kenapa saya di sini lingkarannya penuh atau dibulatkan atau dihitamkan. Dihitamkan karena di sini lebih besar sama dengan ada sama dengannya di bawah ya. Artinya juga masuk nanti 6 sama 8/5. Pokoknya kalau di sini lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan harus bulatan penuh di sini. Tapi kalau hanya lebih besar atau lebih kecil saja, maka bulatannya tidak dihitamkan ya. Oke, sekarang 8/5 6. Oke, sudah mengerti seperti untuk yang ini ya. Selanjutnya kita taruhkan dulu batasan. Oke, berarti ini belum ada ya. Ini belum ada. Nah, sekarang bagaimana menentukan yang mana daerah positif, yang mana daerah minus, dan apa tujuannya daerah positif dan daerah minus. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kenapa saya tulis 0? Kita mau uji. Kan di sini nanti ada 3 daerah ya. Ini sudah kita batasi, nanti ada 3 daerah. Ini yang kita mau tahu, yang mana daerah positif, yang mana daerah negatif. Nah, untuk menentukan positif negatif, kita tentukan saja satu, atau kita uji saja satu bilangan. Mau sebelah kiri, mau di tengah, mau di sebelah kanan. Jadi biasanya dia berselang-seling ya, minus, positif, minus. Oke, kita uji dulu 0. Kenapa 0 di sebelah sini? Kan 0 itu berada di sebelah kiri dari 8/5. Kenapa kita ambil nilai 0? Karena nilai 0 itu yang paling kecil, yang paling bagus dipakai untuk titik uji. Ya, oke, 0. Di mana kita uji? Ya, coba perhatikan, ini ada saya tulis titik uji. Substitusi X sama dengan 0 ke persamaan. Persamaannya kita lihat yang ini ya. Kita lihat yang ini persamaannya. 5x, ya ini saya tulis 5x kurang 8 dikali minus x tambah 6.
sekarang ganti X-nya 0. Berarti 5 kali 0 kurang 8 minus 0 atau 0 ya. Kita 0 saja. Ya, 0 saja. Ditambah 6. Jadi hasilnya 5 kali 0, 0. 0 kurang 8 minus 8 ya. Oke, 0 kurang 8 minus 8. 0 tambah 6 itu 6. Jadi minus 8 dikali 6 itu sama dengan minus 48. Karena di sini hasilnya minus. Berarti untuk daerah di atas 0 ini itu sudah benar dia bernilai minus. Makanya nanti selang-seling saja minus, berarti di tengah positif, berarti di sebelah kanan minus. Kalau di sini anggaplah di sini positif, berarti positif minus positif. Tapi karena minus jadi minus positif minus. Tidak usah dibuktikan ya. Kalian buktikan sendiri saja. Saya tidak buktikan di sini. Jadi minus positif minus. Nah, sekarang apa tujuannya minus positif minus? Sekarang coba diperhatikan. Kita mau tahu di manakah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, anggaplah ini siranya belum ada, berarti minus positif minus. Nah, yang mana kita ambil? Coba perhatikan soalnya. Nah, soalnya itu pakai lebih besar sama dengan, berarti yang diambil itu yang daerah positif. Kalau dia lebih kecil, maka daerah yang diambil adalah daerah yang negatif, yang bertanda negatif. Ya oke, jadi yang kita ambil ini yang di tengah, makanya saya arsir. Jadi yang masuk sebagai himpunan penyelesaian itu X lebih besar dari 8/5 atau X lebih kecil sama dengan dari 6. Atau bisa ditulis seperti ini. Kita gabung. Kenapa digabung seperti ini? Saya sudah jelaskan cara penulisan seperti ini pada video sebelumnya ya. Nah, jadi ini coba lihat ini dengan yang ini itu sama. Cuma tinggal dibalik. Berarti tandanya juga terbalik ya. Nah, kalau ini X lebih kecil sama dengan 6, sama juga X lebih kecil sama dengan 6. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih besar sama dengan 8/5 atau X lebih kecil sama dengan 6. Jadi ini bacanya sama aja. X lebih besar sama dengan 8/5. Ini juga X lebih besar sama dengan 8/5. Oke. Nah, itulah tadi video tentang cara menyelesaikan soal pertiraksamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan cara mengkuadratkan. Semoga dipahami dan dimengerti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.